Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau baca sebuah buku, judulnya Biografi Istri, Putri, Cucu, dan Pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Ahmad Khalil Jum'ah. Jadi di buku ini ada cerita-cerita tentang istri, putri, cucu, dan pelayan Nabi. Misalnya cerita tentang Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Kemudian cerita tentang Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Ummul Mukminin Zainab binti Huzaimah. Ummul Mukminin Hindun binti Abi Umayyah atau Ummu Salamah. Kemudian cerita tentang Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Selanjutnya Ummul Mukminin Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Haris. Selanjutnya Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai. Kemudian Ummul Mukminin Romlah binti Abi Sufyan. Selanjutnya Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris. Kemudian ada cerita juga tentang budak Nabi Maryah binti Syam'un dan Raihanah binti Zaid. Kemudian cerita tentang anak-anak perempuan Nabi seperti Zainab binti Rasulullah, Ruqayyah binti Rasulullah, Fatimah binti Rasulullah. Selanjutnya cerita cucu perempuan Nabi Umamah binti Abul Ash. Kemudian cerita tentang Zainab binti Ali. Kemudian cerita Ummu Kulsum binti Ali. Jadi ini buku bercerita tentang banyak sekali wanita-wanita yang hebat di sekitar Nabi, yang tentunya bisa banyak diteladani akhlaknya terutama. Saya mau membacakan cerita tentang Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Nah, ini ada sedikit cuplikan tentang Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Beliau adalah wanita yang gemar berpuasa, gemar qiyamul lail, bertakwa, suci, dan termasuk salah satu penghuni surga. Yang kedua, beliau adalah murid yang sangat cerdas di madrasah wanita Ahlul Bait, penghafal 60 hadis. Yang ketiga, wanita ahli fikih, satu di antara para wanita jenius yang hidup di masa kenabian. Ia termasuk salah seorang penulis yang ikut andil dalam menjaga Al-Quranul Karim dan memiliki peran sangat besar dalam pengumpulan Al-Quranul Karim. Memiliki banyak keutamaan dan meninggal dunia di Madinah pada tahun 45 Hijriah. Cerita tentang Ummul Mukminin Hafsah binti Umar dimulai dengan subbab yang berjudul Berpendirian Kuat dan Tegas. Bisakah kita membisikkan kepada telinga para wanita bahwa tamu kita dalam pembahasan kali ini adalah seorang wanita yang tumbuh di tengah-tengah Ahlul Bait, yang telah Allah bersihkan dari segala bentuk keburukan sebersih-bersihnya? Siapakah sebenarnya tamu yang kenangannya terangkai dalam tulisan ini? Betapa sejuknya telinga ini ketika mendengar biografinya dan biografi para wanita semisalnya yang hidup dalam satu ikatan, yaitu ikatan kenabian di bawah naungan rumah Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas lebih jauh identitasnya,
kita harus mengetahui bahwa bapaknya adalah sosok yang terkenal tegas dan keras, memiliki kejelasan dalam keturunan mulia dan luhur, dan dikenal di kalangan manusia secara khusus maupun umum. Siapakah di antara kita yang tidak mengenal orang yang disebut di berbagai majelis dan selalu menemani dalam setiap perjalanan? Dialah Umar bin Al-Khattab, ayah dari tamu kita hari ini. Jika Anda mau, maka katakanlah, siapakah kita di hadapan tamu kita ini? Siapakah kita yang hidup pada masanya yang indah dan mengikuti jejak dan biografi hidupnya, ditambah dengan kehidupan keluarga Nabi yang mulia. Sungguh indah masa-masa yang dihabiskan bersama sejarah perjalanan orang-orang mulia. Inilah wanita mulia, putri dari seorang ayah yang mulia, wanita agung, putri dari seorang ayah yang agung. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata yang khusus ditunjukkan kepadanya, dialah istri Nabi SAW yang mengungguli dan mengalahkanku. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak hanya sedang memuji saja, akan tetapi istri Nabi tersebut memanglah wanita yang telah memenuhi kehidupan ini dengan kalimat-kalimat baiknya dan dikenal memiliki kedudukan mulia baik dari segi keutamaan, agama, penjagaan diri, dan sifat paroknya. Hal itu terbukti tatkala Al-Hafiz Abu Nuaim Al-Hafiz Abu Nuaim Al-Ashbahani rahimahullah membahas biografinya. Ia memulainya dengan mengatakan ia adalah seorang yang ahli puasa, gemar qiyamul lail, jauh dari segala bentuk celaan, dan pewaris lembaran-lembaran Al-Quran yang paling lengkap. Adakah derajat dalam ibadah yang lebih tinggi daripada sholat dan qiyamul lail? Kedua sifat ini merupakan sifat istimewa yang dimiliki oleh tamu kita dalam lembaran-lembaran pembahasan berikut. Dengan demikian, pembahasan kita kali ini tentang salah seorang yang mendapatkan perhatian luar biasa dari Allah, sehingga menjadi bagian dari Ummahatul Mukminin. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan, Hafsah Ummul Mukminin adalah tabir mulia putri Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab. Masa-masa indah bersama para pendahulu. Ini sebab kedua. Hidup ini sangat indah, tenang, dan tentram tatkala merenungi kisah-kisah orang-orang yang pertama kali menyambut cahaya iman. Mereka adalah sekelompok orang pilihan di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang hatinya sangat mencintai Rasulullah dan para pengikutnya. Mereka mengenal Allah melalui petunjuk Rasulullah, sehingga dengan petunjuk itu jiwa mereka bersinar dan bercahaya. Akal mereka menjadi cemerlang dan cerdas. Hati mereka terus terpaku untuk mengingatnya siang dan malam. Di antara orang-orang yang pertama kali menyambut seruan cahaya iman itu adalah Hafsah binti Al-Faruq. Dia tumbuh dengan kecintaannya yang besar kepada Islam. Sejak dilahirkan, ia melihat Islam bersinar di sekitarnya. Cahaya Islam semakin terang di rumah keluarga Umar, rumah kedua setelah rumah Abu Bakar di Ummul Qura, Mekah dan sekitarnya. Hafsah menyaksikan ayahnya menampakkan keislamannya secara terang-terangan. Ia juga melihat paman-pamannya dari pihak ibu, keturunan dari Maz'un, menjadi tokoh para sahabat. Sebagaimana ia juga melihat pamannya dari pihak bapak, Zaid
bin Al-Khattab, salah seorang penunggang kuda lulusan madrasah kenabian. Melihat bibinya Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid, semua menampakkan keislaman mereka. Hafsah menyaksikan mereka semua mengikuti petunjuk cahaya kenabian dan berjalan di atas cahaya Allah, sehingga beban hidup menjadi remeh bagi mereka, karena mereka melihat dan menyaksikan bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Hafsah sudah terbiasa dengan lingkungan yang bersih dan suci. Ia menyaksikan cahaya ilahiyah menyelimuti bapaknya yang melihat rahasia pada diri Hafsah, namun tidak mampu mengungkapkannya ketika ia berada di Mekah. Ia merasa sangat mencintai, menghormati, dan memuliakan putrinya. Ketika Hafsah telah mencapai usia pernikahan, salah seorang tokoh Bani Sam, Hunais bin Hudzafah As-Sahmi, salah seorang tokoh utama dalam kelompok orang-orang yang pertama kali masuk Islam, datang melamarnya. Hunais bin Hudzafah As-Sahmi memproklamirkan keislamannya lebih awal, sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzumi. Keislamannya menjadi sempurna di tangan pemimpin dan pembesar sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lantas, Umar menikahkan Hafsah binti Umar dengan Hunais bin Hudzafah. Umar bin Al-Khattab sangat bahagia dengan pernikahan yang penuh berkah ini dan menantu mulia tersebut. Sepasang suami istri yang beriman itu pun menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh keimanan dan di bawah kasih sayang kenabian Muhammad. Akan tetapi sekelompok penjahat orang-orang musyrik Mekah menghalangi dan mengucilkan keislaman sepasang suami istri tersebut dari barisan masyarakat Quraisy, lalu menebarkan kebencian kepada siapapun yang mengikuti dakwah Rasulullah dan menghalang-halangi setiap dakwah yang dilakukannya. Sehingga hal itu memaksa kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah di bawah keadilan sang penguasa yang tidak berbuat zalim kepada siapapun. Hunais bin Hudzafah adalah orang yang berada di barisan terdepan di antara orang-orang yang berhijrah ke Habasyah. Ia berada di tengah-tengah kelompok yang meninggalkan kota Mekah untuk menyebarkan Islam di Habasyah dan menyelamatkan diri dari siksaan orang-orang musyrik. Akan tetapi, Hunais bin Hudzafah sangat rindu dengan Rasulullah dan tempat penggembalaannya yang biasa dia gunakan untuk bermain di kota Mekah. Ia juga teringat Ka'bah, sehingga kenangan-kenangan indah itu semakin memenuhi pikirannya siang dan malam, membuatnya tidak mampu untuk bersabar dan bertahan di bumi Habasyah. Kemudian ia pulang kembali ke kota Mekah. Tidak lama dari kepulangannya dari Habasyah, turunlah perintah untuk berhijrah ke tempat orang-orang Ansor di Madinah Al-Munawwaroh. Hunais selalu menemani istri tercintanya yang penyabar, Hafsah binti Umar. Lalu keduanya pergi berhijrah ke kota Madinah. Di sana dia disambut oleh seorang kaum Ansor yang mulia, yaitu Rifah bin Abdul Mundir. Dialah orang yang memuliakan dan menghormati Hunais. Setelah semua kaum muslimin hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menyusul para sahabatnya di kota Madinah. Di sana beliau mempersaudarakan para sahabatnya. Rasulullah mempersaudarakan Hunais dengan salah seorang penunggang kuda dari kaum Ansor dan salah seorang yang suka menolong dalam kebaikan. Ia bernama Abu Absin bin Jibrin al-Ansori. Hunais dan Abu Absin sangat senang dengan persaudaraan ini, karena keduanya merupakan penunggang kuda andalan Rasulullah
dan alumni madrasah kenabian. Maka dari itu, Hunais termasuk salah seorang yang mengikuti 2 hijrah ke Habasyah dan Madinah Al-Munawwaroh. Nah, masuk ke subbab yang ketiga, judulnya Istri Seorang Syahid. Hafsah dan Hunais selalu belajar ajaran-ajaran Islam di Madinah Al-Munawwaroh. Ia menikmati kenangan dan ketentraman di bawah naungan Islam. Hafsah merupakan seorang wanita yang selalu mengikuti majelis-majelis ilmu dan mencintai pengetahuan. Ia selalu menghafal wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi dan berusaha memahaminya, serta merenungi dan memikirkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim dengan pemikiran yang mengantarkannya kepada deretan ahli ibadah. Sedangkan suaminya, Hunais bin Hudzafah, terus mengintai gerak-gerik orang-orang musyrik yang hendak melakukan balas dendam terhadap kaum muslimin. Bahkan, ia telah menyiapkan dirinya menemui para pembesar mereka di suatu hari untuk berjihad di jalan Allah. Setelah 2 tahun mereka hijrah ke Madinah dan orang-orang Quraisy terus melakukan persiapan untuk berperang melawan kaum muslimin pada peperangan Badar. Bahkan pemimpin orang-orang kafir Abu Jahal bin Hisham bersumpah seraya berkata, "Demi Allah, kita tidak akan kembali hingga kita masuki Badar terlebih dahulu dan tinggal di sana selama 3 hari. Kita akan menyembelih unta, berpesta pora, makan-makan dan minum khamr, sambil menikmati tarian para budak-budak perempuan kita, sehingga orang-orang Arab mendengar kekuatan dan kemenangan kita, dan tidak akan ada lagi manusia yang berani dan mereka akan tunduk kepada kita." Pasukan musyrik pun berangkat menuju Badar. Begitu pula kaum muslimin di bawah komando Nabi tercinta Rasulullah SAW. Di antara pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah tersebut terdapat Hunais bin Hudzafah, suami Hafsah. Ia keluar dengan mengharap ridha Allah dan ingin menyumbat seruan Abu Jahal. Dalam peperangan itu ikut juga 6 orang mulia dari keluarga dan kerabat Hafsah, yaitu bapaknya Umar bin Al-Khattab, pamannya dari pihak ibu Zaid bin Al-Khattab, dan paman-pamannya dari pihak bapak Utsman, Abdullah, dan Udamah Banu Mad'un, dan anak pamannya dari pihak ibu As-Sa'ib bin Utsman bin Mad'un, sehingga terkumpul 7 orang sekeluarga yang ikut serta dalam perang Badar ini dari keluarga Hafsah. Mereka mendapatkan untayan kalimat indah dalam barisan orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar. Beramallah sesuka kalian, karena kalian telah mendapatkan jannah. Mereka termasuk para kesatria terbaik dari kaum muslimin. Hunais berjihad dalam perang Badar dengan semangat yang tinggi. Tidak ada seorang pun dari Bani Sam yang berada di barisan kaum muslimin selain dirinya. Ia berperang dengan sangat luar biasa dan membuat orang-orang musyrik murka kepadanya, karena telah menerobos barisan mereka dan memporak-porandakannya. Ia menyibak barisan pasukan kaum muslimin yang di tengah-tengah mereka terdapat seorang pemuda yang ikut serta dalam perang Badar, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan seorang pemuda Quraisy yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka berdua ikut serta dalam melakukan penyerangan terhadap kaum musyrikin. Hunais melihat keberanian pasukan berkuda kaum muslimin yang membuat dirinya terus maju, menyibak barisan pasukan musuh. Ia menyaksikan singa-singa Allah dan Rasul-Nya terus maju ke tengah-tengah barisan kafir, dan ia terus mengacungkan pedangnya ke arah musuh. Ia sama sekali tidak gentar melihat musuh-musuhnya, seolah-olah rasa takut itu telah hilang dari hatinya.
Peperangan itu pun dimulai dengan terbunuhnya para pemimpin Quraisy. Di antaranya Utbah bin Rabi'ah al-Absyami, Al-Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi, Uqail bin al-Aswad, dan lain-lain. Hunais bin Hudzafah berperang dengan penuh keberanian dan tanpa rasa takut sedikit pun, hingga akhirnya ia terkena sabetan pedang kaum musyrikin di beberapa bagian tubuhnya, yang membuat darah mengalir dari luka-lukanya itu. Akan tetapi ia terus berperang bersama kaum muslimin hingga pasukan musyrikin kocar-kacir melarikan diri tanpa membawa sedikit pun dari barang-barang mereka. Demikianlah suasana terjadinya peperangan tersebut, dan akhirnya peperangan tersebut berakhir saat matahari terbenam pada hari itu pula. Kaum muslimin gegap gempita menyongsong kemenangannya atas pertolongan Allah, karena mereka telah berhasil menghancurkan sendi-sendi kesyirikan dan para gerombolannya seperti Abu Jahal bin Hisham, Utbah dan Syaibah, dua putra Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan lain-lain yang mengikuti jejak mereka dalam perang Badar. Mereka tenggelam dalam kehinaan di bawah tanah dan batu, terhina dengan kekalahan perang Badar, dan itulah akhir dari perjalanan orang-orang zalim. Rasulullah menetap di Badar selama 3 hari, hingga kaum muslimin dapat mengembalikan lagi tenaga mereka. Darah yang mengalir dari luka Hunais pun telah berhenti. Ia kemudian berjalan di belakang kendaraan Rasulullah bersama para sahabat yang lain dengan membawa bendera kemenangan. Di Madinah ia mengambil ghanimah yang menjadi bagiannya. Setelah itu Hunais pulang menemui istrinya Hafsah yang telah mendengar berita kemenangan tersebut sebelumnya. Hafsah memuji suaminya yang telah kembali dan memiliki bekas jihad di tubuhnya. Ia memberikan kesaksian yang baik kepadanya. Bahkan Hunais menceritakan kepada istrinya pertolongan Allah yang ia alami dalam peperangan yang penuh berkah tersebut. Al-Quranul Karim turun menjelaskan langkah perjalanan perang tersebut, sedangkan Hafsah membaca surat Al-Anfal, dan ia seringkali berhenti ketika membaca ayat 10, yang artinya, dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Hafsah sangat bahagia dengan pertolongan Allah tersebut. Ia lantas mengobati luka yang dialami oleh sang suami. Ia berusaha untuk memulihkan kembali kesehatan suaminya. Akan tetapi Allah telah menetapkan syahadah, syahid kepadanya. Beberapa waktu kemudian Hunais meninggal dunia dan rohnya naik menemui Rabb-nya. Ia meninggal dunia sementara badannya penuh dengan luka dan masuk dalam daftar orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Mereka hidup di sisi Rabb mereka dan mendapatkan rizki. Ketika Rasulullah mengetahui kematian Hunais, beliau mensolatkannya dan memerintahkan agar jenazahnya dikuburkan di Baqi di samping pendahulunya yang soleh, Utsman bin Maz'un, paman Hafsah. Hafsah sangat bersedih atas kematian suaminya. Sang suami tercinta telah memenuhi janjinya yang gugur tidak lama dari pernikahannya. Akan tetapi ketetapan Allah adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Namun Hafsah menyerahkan urusannya kepada Allah. Ia tunduk kepada keputusannya dan tidak bisa dibantah. Hafsah sekarang fokus dalam ibadahnya dan memperkuat hubungannya dengan Allah. Di rumah bapaknya, Hafsah meneruskan ketaatan di malam hari dan ibadah di siang harinya. Menyambung ibadah sholat dengan puasa, berharap agar Allah berkenan memberikan jalan keluar kepadanya. Hafsah sudah menjanda di usianya yang belum genap 18 tahun. Nah, itu sedikit cerita tentang Hafsah.
Sebenarnya ini masih ada lagi, tapi ini saya hentikan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak yang salah baca. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.